Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Kita berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Kita bersyukur pada Tuhan karena anugerah dan kasih-Nya kita boleh kembali bersama-sama dalam renungan Hikmat Pagi pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sudah melimpah dalam kehidupan kami. Untuk saat ini, kalau kami akan memulai aktivitas dan kerja kami, sebelumnya kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kami untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama boleh semakin membawa hati kami terarah kepada Tuhan dan semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan hikmat pagi pada hari ini berjudul Mataku Tertuju Padamu. Bacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 32 ayat yang ke-8 dan 9 yang demikian firman-Nya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara David McCaslin, seorang penulis rohani Kristen, pernah bercerita demikian. Saat mengunjungi kawan yang menderita Lou Gehrig, itu adalah penyakit yang menyerang saraf otak dan jaringan tulang belakang. Saat dia mengunjungi temannya yang mengalami Lou Gehrig, yang mengakibatkan kelumpuhan, beliau bertanya pelajaran apa yang Allah ajarkan selama masa sulit tersebut. Secara spontan, teman yang dikunjunginya itu yang adalah seorang wanita menjawab, kehilangan kendali. Dulu, ia adalah orang yang sangat teratur dan juga mandiri. Pekerjaan kemudian menuntutnya untuk sering pergi jauh dan juga menempuh perjalanan panjang. Namun, kini ia harus bergantung kepada orang lain dalam segala hal, mulai dari berpakaian sampai menggosok gigi. Ia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Yang dapat ia kendalikan hanyalah apa yang ia pikirkan dan juga ucapkan. Dia sadar bahwa sebentar lagi dia pun tidak akan bisa bicara. Wanita tersebut menyatakan, "Saya dulu selalu mengutamakan pekerjaan dan tidak pernah benar-benar memasrahkannya kepada Tuhan. Namun, kini saat saya tak dapat mengendalikan semuanya, saya bisa terus terpaku pada keterbatasan fisik saya, atau justru saya bisa menyerahkannya kepada Kristus." Saudara, pengalaman pedih yang dirasakan dan dialami oleh teman dari David McCaslin barangkali terjadi juga dalam kehidupan beberapa murid Tuhan. Ketika masih sehat dan juga hidupnya berhasil, murid Tuhan seringkali tidak bersungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bahkan tidak jarang mereka malah mengesampingkan Tuhan. Tetapi saat tidak berdaya, barulah seseorang itu ingat kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam Alkitab yang kita baca tadi, Daud dalam janjian pengajarannya menasihatkan para pembaca dan pendengarnya bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang minta tolong. Daud menegaskan agar setiap orang tidak seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Mereka harus diajar, mereka harus ditundukkan dengan tali serta kekang. Setiap orang Kristen, menurut Daud, dipanggil untuk hidup dalam jalan Tuhan dan memperhatikan nasihatnya.
Oleh karena itu, gereja dan semua orang Kristen harus memiliki kegerakan hati untuk ambil bagian dalam proses serta keberlangsungan lembaga pendidikan bagi anak-anak Tuhan. Setiap sivitas akademika dan yayasan sekolah Kristen wajib sejalan dengan kehendak dan ketetapan Tuhan. Ingatlah saudara bahwa mata Tuhan selalu mengawasi untuk menegur tetapi juga memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sangat mengasihi kami, matamu selalu tertuju kepada kami. Namun ya Tuhan, ampuni kami kalau mungkin seringkali kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami tidak mau berserah dan juga mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus terus ingatkan kami untuk kami kembali kepadamu, untuk mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara selamat pagi, teruslah andalkan Tuhan di sepanjang kehidupanmu dan Tuhan memberkati.